Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Pembacaan kali ini Mari tujukan bagi kamu yang statusnya single, yang dimana Sun, Moon, Rising ataupun Venusnya kamu berada di Capricorn. Oke, namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting berbijaksana dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Capricorn single ini energimu sekarang. Oke, ada strength di situ. Kemudian di situ ada Four of Swords. Kemudian di situ ada Three of Cup. Oke, ini keadaan kamu. Oke. Oh. Oke. Jadi gini kalau Mari lihat. Mungkin beberapa di antara kalian masih sedang berjuang untuk keluar dari sisi luka hati. Gitu ya, barangkali kisah terakhirnya kamu di urusan percintaan lumayan mencabik-cabik hatimu, gitu ya, lumayan memporak-porandakan emosinya kamu, gitu. Dan kamu tahu bahwa aku harus healing, gitu kan, aku harus bisa mengendalikan diriku, gitu. Mungkin di sini tuh kamu kayak yang tidak kamu kayak berusaha untuk merangkul gitu ya, merangkul bahwa yang berakhir memang dia sudah berakhir kayak gitu ya. Di sini kamu tuh nggak mau lagi keras kepala untuk menginginkan hidup lagi koneksi asmara cintanya kamu sama si dia kayak gitu ya. Jadi mulai kamu tuh mau mengambil alih hidupnya kamu saat ini. Mungkin beberapa waktu belakangan kamu lebih banyak nangisnya, lebih banyak galaunya gitu ya, lebih banyak kayak pasif dalam hidup gitu ya. Mungkin ya tadi kata Mari, kamu agak down di situ. Bisa-bisa hidupmu agak meaningless. Kok rasa-rasanya hampa ya, kok rasa-rasanya nggak berarti ya. Kok rasa-rasanya mungkin kamu juga mau berdrama-drama. Kok aku ini nggak beruntung banget ya di urusan percintaan gitu. Mau, namanya orang lagi posisi nggak sehat lahir dan batin ya, nariknya tuh narik yang negatif kayak gitu kan. Nah tetapi luar biasanya kamu di sini Capricorn, kamu nggak mau menyerah di situ. Kamu boleh belum sembuh tapi juga kamu kalau Mari lihat tetap memprogresifkan dirimu, tetap kayak wah aku harus berjuang nih, aku harus selesai nih gitu, aku harus bangkit gitu, aku harus semangat lagi untuk hidup. Nah modelnya kayak kita kamu ya. Jadi kamu tuh gak mau membiarkan urusan asmara cinta itu tuh ngerusak sampai ke sektor lain di hidupnya kamu di sana ya. Hati dan pikiran masih bisa tertambat pada dia di masa lalu, tapi kamu tidak lupa untuk hidup di hari ini. Cakep, mantap ya. Kamu nggak lupa hidup di hari ini. Memang sih nanti kamu akan lebih tricky. Kamu akan lebih picky gitu ya bahasanya ya. Kamu akan lebih kayak, aduh, nggak mau untuk saat ini mengizinkan orang baru masuk gitu. Kamu mungkin akan lebih double protektif ya untuk urusan hati. Karena hati yang ini yang kamu miliki saat ini tuh masih berusaha untuk kamu tambal-tambal karena sudah ada bocornya di mana-mana gitu ya. Jadi kamu tuh bener-bener kayak, wah ini hatiku ini rapuh banget sekarang. Nggak boleh nih disembarangin perihal perasaannya aku ini gitu. Jadi memang kamu nampak-nampaknya Mari tidak berencana untuk mencari asmara baru. Gitu. Kalaupun ada orang datang ke hidupnya kamu di situ bisa kayak yang enggak lah, aku nggak mau gitu. Mungkin juga tanpa kamu sadari kamu bisa dingin ya. Misalnya ada pun orang yang coba ngedeketin kamu saat ini, kamu bisa tuh culas banget gitu. Kamu bisa nggak ngasih dia kesempatan untuk
menjamah hatimu. Enggak kamu biarkan. Gitu. Agak lebih serius kamu saat sekarang ya untuk urusan cinta. Mungkin untuk saat ini bilangnya bisa nih, udahlah aku jomblo aja lah. Gitu. Aku nggak mau lah nikah. Misalnya gitu ya, kalau yang terakhir kali yang membuat kamu tuh berstatus single adalah perceraian gitu. Mungkin saat ini kamu bilang nggak mau nikah lagi lah. Sudahlah cukup yang kemarin. Gitu ya, aku nge-happyin dirinya aku aja. Gitu, aku menata masa depannya aku dengan diriku sendiri. Model-modelnya kayak kita kamu. Jadi urusan cinta itu antara menjadi momok bagi hidupnya kamu sama itu yang hal yang menakutkan, maksudnya Maria. Momok itu kan hantu ya. Urusan cinta itu urusan yang mungkin dari banyaknya, dari misalnya bekerja, merawat kesehatan, ngasuh anak misalnya gitu ya, berbakti sama orang tua dan segala macam. Mungkin urusan percintaan yang agak-agak pahit ya, setidaknya untuk saat ini. Agak-agak yang, aduh aku nggak ngerti nih, kayak gimana sih sebenarnya mau bikin relationship yang bisa bertahan panjang gitu ya. Kayak gimana sih cara ngelakoni sebuah hubungan yang sehat. Mungkin itu yang kamu nggak paham gitu ya. Urusan relationship lah, percintaan itu tuh mungkin kamu nggak paham. Bingung kamu untuk saat ini. Gitu. Mungkin perasaannya kamu, aku sebenarnya udah baik banget tuh sama hubunganku yang lalu. Tapi kok putus ya? Kok cerai ya? Gitu. Kok dia hianati aku ya? Misalnya di sana. Jadi kamu, terus salahku ini di mana? Rasa-rasa aku udah tepat lah yang kulakukan. Tapi kok hasilnya gini? Nah akhirnya kamu bisa, ribet banget urusan cinta. Kayak kita. Ribet banget urusan cinta. Gitu ya. Nggak mau lagi berurusan sama lawan jenis. Ada beberapa di situ. Beberapa ya tadi memilih untuk selibat. Kamunya. Selibat itu tuh, carilah ya di Google. Kamu memilih untuk selibat. Udah deh aku jadi janda aja lah selamanya. Udah aku jadi duda aja lah selamanya. Udahlah aku jomblo aja lah. Udahlah aku anak gadis aja lah sampai akhir hayatnya aku. Mungkin ujar-ujar kayak gitu tuh udah datang gitu ya. Beberapa lebih enak tuh kalau berteman-teman saja gitu. Setidaknya ini sekarang ya. Ini kan masih bisa berubah-ubah. Ini masih bisa berubah. Cuman ini kalau mari lihat sudah terekam di alam bawah sadarnya kamu. Bahwa kamu akan jadi orang yang sendiri. Ingat ini ya, mana tahu suatu saat ada dorongan dari dalam dirinya kamu, aku siap punya relationship baru. Ini rekaman alam bawah sadarnya kamu ini tuh harus kamu hapus ya, harus kamu delete. Nanti jangan kamu di depan sana, aku udah siap nih mau nikah lagi. Misalnya ya, aku udah siap nih masuk dalam hubungan relationship dengan seseorang. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Kok aku nggak nemu ya? Nah itu gara-gara alam bawah sadarmu sudah memprogram energi semesta untuk membiarkan kamu hidup sendiri. Nah, makanya kalau kamu di masa depan nanti sudah siap, hapus rekaman itu. Bagaimana cara ngapusnya? Banyak cara ngapusnya. Karena ketika kamu bilang kamu mau sendiri, ini kena langsung masuk dia ke alam bawah sadar. Jos banget dia ke alam bawah sadar. Gitu. Jadi andaikan pun sebenarnya kalau takdirnya kamu menikah besok lusa, ini bisa patah. Ya Capricorn ya. Ini bisa patah saking seriusnya kamu mungkin tanpa kamu sadar kamu kayak bersumpah gitu, aku akan hidup sendiri, saking seriusnya. Tapi itulah entah kamu sadar apa kamu nggak sadarin gitu ya di sana. Kadang-kadang kan kita mau kayak kita. Jadi itu tadi,
hidupnya kamu kalau lepas dari urusan percintaan mungkin enak-enak aja gitu ya, asik-asik aja gitu. Masih ada lah yang bisa kamu rayakan dalam hidupnya kamu gitu ya. Mungkin juga circle-nya kamu asik, enak gitu, tidak membiarkan kamu dalam lukamu sendirian gitu ya. Ada orang-orang yang nge-support kamu gitu, entah itu keluarga kah, atau itu persahabatan kah, atau itu komunitas kah di sana ya. Jadi ada aja nanti yang menguatkan hatinya kamu untuk bisa bukan hanya survive sakit hati, tapi melampaui sakit hati itu gitu ya. Kamu akan bisa merasa ya baik-baik sajalah gitu ya. Pelan-pelan, memang sih lambat, ndak cepat kamu ini. Secara kamu kan energi tanah ya, jadi agak lambat di situ. Kita lihat ya mantan kamu ini ya, karena kamu masih kuat ke mantan. Oke, mantan. Baik, kalau mantannya kamu ini, mari lihat ya. Cece, maukah dia rekonsiliasi dengan aku, Ce? Pasti itu pertanyaan kalau untuk urusan mantan. Kalau ini ceritanya sudah maulah. Kalau mari lihat di situ tuh mau ya, rekonsiliasi sama kamu mau. Ada potensi ke arah sana untuk rekonsiliasi. Dan seseorang ini tuh yang menjadi mantan kamu ini pasti ngider-ngider aja di hidupnya kamu. Ngider-ngider aja ya. Kalau ini mantan suami ya ngider-ngider aja. Kalau mantan istri ya ada-ada aja dia nanti ya di hidupnya kamu. Jadi ini pun bisa menjadi salah satu alasan kamu tidak ketemu sama orang baru. Karena kamu masih membiarkan energi orang ini tuh melekat sama kamu. Gitu. Terutama kalau kamu tuh cewek ya, Capricorn. Kalau kamu cewek, bisa di sini tuh kamu melepaskan keakuanmu. Jadi kamu tuh yang kayak bilang, ini si mantanku ini mau apa? Jadi kamu kayak menunggu nasibnya kamu ditentukan oleh mantannya kamu. Walaupun sebenarnya kamu nggak mau itu. Walaupun sebenarnya kamu tuh bilang bahwa lebih enak tuh kalau hidupnya aku tuh ada di genggamannya aku gitu. Tapi dalam dunia prakteknya kamu membiarkan dia menyetir-nyetir hidupnya kamu, Capricorn. Kamu membiarkan dia. Karena tetap ya dia akan tebar pesona sama kamu gitu loh. Dia yang mencoba untuk mengisi hari-harimu gitu. Di sana. Apalagi kalau kalian sudah punya anak gitu ya, ada alasan anak menyambungkan kamu dengan dia. Tapi kalau kalian belum punya anak, mungkin sempat ya ngomong tentang kita merit gitu, sempat kalian bincangkan untuk hal-hal yang serius, bermasa depan bersama, ngebangun keluarga kecil bersama gitu ya. Nah di situ jadi kayak yang melihat-lihat, dia ngintip-ngintip dia. Apa masih mungkin lagi masa depan bersama yang indah dengan kamu itu tuh bisa diwujud nyatakan gitu. Masih intip-intip dia. Mungkin kalian ini pun bentroknya, kamu dengan dia ini selesainya itu tuh bentroknya barangkali kamu tuh maunya A, dianya mau B gitu ya. Kamu mempengaruhi dia untuk maunya kamu nggak bisa gitu. Karena ini ada jiwa-jiwa bebasnya pula pasangannya kamu ini. Mungkin itu yang bikin kamu tuh gregetan ya ngelihat dia ya di situ. Beberapa di antara kalian bisa aja tuh kayak ngejudge dia egois. Iya, dia membahagiakan kamu. Gitu ya. Tapi juga ada keegoisan mungkin kamu tatap dari seseorang ini. Bandel banget bisa kayak gitu ya. Kok dia hanya sakarepnya dia saja gitu. Kamu kebetulan di sini tuh Capricornnya yang mari tarik agak saklek ya untuk
relationship. Entah kamu tuh saking setia orangnya, atau kamu tanpa sadar kamu punya pribadi yang suka ngontrol. Jadi begitu ada orang yang tidak bisa kamu kontrol, kamu gedek gitu. Kamu kesel di situ. Kamu sakit hati sendiri gitu ya. Pengaruhnya kamu dalam hidup seseorang ini tuh minim banget. Kamu sulit menerima gitu. Kamu mau tuh kalau kamu bilang A, dimanutin sama dia. Gitu. Karena kamu tahu yang kamu suruh A ini tuh demi kebaikan bersama, bukan hanya demi keuntungan kamu sendiri, tapi kebaikan bersama. Tapi ternyata yang baik di kacamatanya kamu sama yang baik di kacamatanya si doi ini jangan-jangan beda gitu, ya kan? Kamu mau punya hubungannya, kamu mau punya hidup yang serius, sementara dia maunya tuh hidup yang beginilah, begitulah gitu. Jadi mari rasa ada bentroknya kamu dengan dia ini. Ini boleh jadi juga ya, yang kamu tidak sukses. Ini terutama bagi kalian Capricorn yang beberapa kali menjalani hubungan tapi tidak sukses. Tidak sukses ngejalanin hubungan. Memang butuh healing kamu ini. Sudah butuh lah kamu saat sekarang ya. Hati mau bersama dengan seseorang, tapi program dirimu membatasi agar kamu ini tuh ndak dengan seseorang, gitu. Kamu mau, orang nggak mau. Gimana? Kamu mau, orang nggak mau. Orang mau, kamu nggak mau. Drama kayak gini nih bisa ini terjadi di hidupnya kamu ya Capricorn ya, gitu. Kamu mau, orang nggak mau. Orang nggak mau, kamu mau. Ya, pas lah kayak kita. Di situ. Ya. Jadi mungkin saja perpisahannya kamu pun sama si mantan ini, pengaruhnya kamu tuh kuat banget. Membuat kamu dan dia ini lepas dalam relationship. Gitu ya. Jadi kayak sebaik apapun dia dalam upaya terhadap hubungan kalian, itu tetap kayak nggak bikin kamu tuh merasa puas gitu loh. Ada aja kurangnya, ada aja janggalnya. Gitu ya. Jadi nggak tertutup kemungkinan kamu yang bilang, oh udahlah kita finish, kita usai. Nah seperti itu. Tapi orang ini sudah usai nggak sama kamu? Mari rasa tuh masih belum ya. Mari rasa itu masih belum gitu. Nah jadi mungkin perlu mari ralat juga bahwa tadi mari bilang bahwa kamu mau menguasai hidupnya kamu, tapi kamu memberikan remote hidupnya kamu ke orang lain. Kalaupun orang lain sudah meremot hidupnya kamu, udah deh ayo kita barengan misalnya kayak gitu ya. Kendalinya orang ke kamu, tapi kamu tetap akan stop. Itu tuh batasnya. Nggak boleh terlalu masuk dalam hidupnya aku. Nah, kamu bisa kayak gitu. Semoga bisa paham ya. Jadi ini intinya program kamu Capricorn adalah program orang sendiri. Bukan orang yang berpasangan. Semau apapun hatinya kamu, pikiran sadarnya kamu bilang, aku mau punya suami, aku punya istri, aku pengen punya anak, aku pengen punya keluarga kecil, harmonis, dan segala macam. Tapi begitu datang pun kandidat-kandidat yang pantas untuk mendampingi kamu, ini akan tereliminasi. Gitu. Kamu akan mengeliminasi, kamu akan tanpa sadar tuh programnya kamu tuh mengusir orang ini tuh menjauh, agar menjauh dari kamu. Gitu. Ya, di sana. Dan jangan-jangan mantannya kamu yang kemarin itu tuh sebenarnya adalah jodoh pernikahanmu. Tapi kandas, tapi gagal di situ. Nah, di sana ya. Oke lah, Capricorn mungkin itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami Capricorn. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.